Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan dengan kecepatan sesaat. Oke, mari kita baca dulu definisinya. Kecepatan sesaat dapat diartikan sebagai kecepatan pada saat tertentu atau pada titik tertentu selama perjalanan. Artinya kecepatan sesaat memiliki waktu yang sangat singkat ya, atau mendekati nol. Ya, secara matematis untuk menentukan kecepatan sesaat dapat dinyatakan dengan persamaan semacam ini. Oke, kita fokus ke definisinya dulu. Jadi perbedaan antara kecepatan rata-rata ya. Tadi kan kita sudah belajar terkait kecepatan rata-rata ya. Ini adalah kecepatan rata-rata begitu ya. Ini juga average ya. Average itu kan berarti rata-rata ya. Nah, kalau kecepatan rata-rata itu maksudnya misalnya di sini ada sebuah benda dari titik A menuju ke titik B. Di sini katakanlah ada benda begitu ya. Bola misalnya. Nah, ini adalah oh bukan bola, mobil saja ya. Mobil begitu ya. Ini mobil ya. Nah, katakanlah di sini jaraknya adalah 1000 meter begitu ya, atau 1 kilometer. Nah, mobil bergerak gitu ya. Nah, kalau kecepatan rata-rata itu artinya adalah kecepatan rata-rata. Artinya begini, kalau kecepatan sesaat ya dalam keseharian kita gitu ya, naik motor atau naik mobil, terkadang dari titik A ke titik B ini kecepatannya tidak selalu sama gitu ya. Kadang kita ngebut, kemudian ketika di tengah-tengah macet berarti kecepatan kita turun begitu ya. Kemudian ketika sudah lengang jalannya kita gas lagi cepat. Nah, jadi bisa jadi kecepatan di setiap titik berbeda begitu ya. Di sini mungkin kecepatannya 2 meter per second. Mungkin di sini misalnya jalanannya sepi, kita ngebut gitu ya 4 meter per second. Kemudian yang di sini kok macet, berarti kita ya 1 meter per second. Ya, kemudian di sini sudah lengang, jalannya sepi gitu ya, kita masuk jalan tol, kita 5 gitu ya, 5 meter per second. Nah, kalau rata-rata berarti adalah kecepatan ini semua begitu ya, ditambahkan kemudian dibagi dengan jumlah kecepatan yang ada ya. Kalau di sini misalnya kecepatannya adalah rata-ratanya ya 2 tambah 4 tambah 1 tambah 5 dibagi 4 begitu ya. Itu kalau simpelnya. Walaupun mungkin dalam perjalanan ini begitu ya. Dalam perjalanan ini bisa saja kecepatannya berubah-ubahnya sangat banyak begitu ya. Oh, tiba-tiba ngerem, tiba-tiba ngebut, tiba-tiba konstan dan sebagainya. Nah, kalau kecepatan sesaat itu adalah kecepatan ketika titik tertentu gitu. Jadi misalnya perjalanan dari sini ke sini itu memerlukan waktu misalnya 3 detik gitu ya, 3 detik. Berarti kan di sini adalah detik ke 3 begitu ya. Nah, kemudian dari sini ke sini membutuhkan waktu 2 detik misalnya. Nah, berarti kan di sini adalah detik ke 5 begitu ya. Ini kan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, kemudian di sini misalnya di sini detik ke di sini dari titik sini ke sini membutuhkan waktu misalnya 6 detik gitu ya. Berarti kan di sini adalah detik ke 3 tambah 2 tambah 6 berarti detik ke 11 dan seterusnya. Nah, karena itulah disebut dengan kecepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat itu adalah kecepatan kurun waktunya mendekati 0 ya. Karena kan bisa saja, oke ini misalnya saya buat, misalnya di sini adalah 2 detik, di sini ada 5 detik begitu ya. Berarti kan total waktu begitu ya. Total waktu ya, atau delta T-nya gitu ya. Delta T dari A ke B ya. Delta itu artinya selisih ya. Selisih waktu dari A ke B itu adalah berarti ini ya, ditambahkan semua ini ya. 3 tambah 2 gitu ya.
3 tambah 2 tambah 6 tambah 6 tambah 2 ditambah dengan 5 gitu ya. Nah, ini kan total waktunya. Ini sama dengan berapa ini? 5 tambah 6 11, 11 tambah 2 itu 13, berarti 18 detik gitu ya. Nah, jadi butuh sekitar 18 detik dari A ke B gitu ya. Nah, kalau percepatan sesaat gitu ya. Kalau kecepatan maaf ya. Kalau kecepatan sesaat berarti delta T-nya ini tidak besar gitu ya. Delta T-nya tidak 18 detik, tapi delta T-nya itu mendekati 0. Ya, kalau kan sesaat ya, mendekati 0 ya. Kalau intinya sesaat gitu ya. Kalau di dalam bahasa Jawa itu makjid gitu ya. Itu kan sesaat gitu ya. Itu kan sesaat tidak ada selisih waktu. Jadi selisih waktunya benar-benar mendekati 0 gitu ya. Bisa 0 ya, jarak waktunya itu sangat singkat gitulah. Jadi mendekati 0 ya. Sehingga kalau kita lihat di rumusnya gitu ya. Oke, saya akan ambil rumusnya. Itu adalah limit gitu ya. Ada tulisan limit. Nah, ini sebenarnya dipelajari di kalkulus begitu ya. Nah, oke. Ini limit begitu ya. Nah, ini ada limit gitu ya. Limit itu menandakan ya. Oke, saya pakai yang lain. Oke. Limit ya, limit itu menandakan ini ya. Delta T-nya mendekati 0 gitu ya. Makanya dituliskan sebagai gini ya. Delta T mendekati 0 gitu ya. Karena delta T-nya sangat kecil. Nah, rumus ini ya. Oke, saya akan tulis ulang saja. Jadi percepatan sesaat itu rumusnya ini adalah lim ya. Delta T sama mendekati 0, kemudian delta X per delta T. Nah, limit delta T mendekati 0 ya, delta X per delta T ini dapat juga dituliskan sebagai ini ya, dx per dt. Jadi di sini adalah dx per dt. Nah, ini turunan begitu ya. Oke. Biar tidak bingung gitu ya, karena ini turunan dan ini juga konsep kalkulus gitu ya, konsep kalkulus dan juga masih dipelajari gitu ya, masih dipelajari di semester 1 juga, jadi berbarengan ini gitu ya. Langsung kita buat yang simpel aja gitu ya. Oke, ini contoh gitu ya. Langsung kita menuju ke contoh biar tidak bingung. Ini oke, ini nanti bisa bagi yang mau ini seperti apa ya, ini cuma simulasi ya. Ini kalau muncul kata-kata subscription gini, ini diklik kanan, kemudian reload frame gitu ya. Nanti tunggu dulu. Nah, sampai dia. Nah, nanti kan ini bisa ini. Jadi kita lihat yang orange dulu ya, mobil yang orange kalau kita play gitu ya. Nah, ini kan dia kecepatannya konstan ya. Dia konstan, nggak ada ngebutnya. Jadi dia konstan. Nah, grafiknya adalah lurus seperti ini. Nah, kalau kita lihat yang biru gitu ya, yang biru itu kan pertama dia lambat ya. Dia lambat, kemudian dia ngebut. Nah, jadi di sini karena dia pertama lambat, kemudian dia ngebut, nah berarti kan kecepatannya berbeda-beda. Pertama dia slow gitu ya, dia pelan, kemudian dia langsung naik. Berarti kan dia kecepatannya turun dulu, kecepatannya lambat, kemudian dia naik. Nah, kalau dia lambat, kemudian dia naik, berarti kan ada perbedaan kecepatan gitu ya. Nah, kalau ini kan ya kalau yang konstan kecepatannya sama terus sehingga grafiknya lurus menaik seperti ini. Nah, ini cuma simulasi begitu ya. Oke, kita langsung ke contoh soal begitu ya. Oke, sebuah benda, oke gini ya. Oke, sebuah benda, oke saya ambil saja biar enak. Oke, sebentar. Sebentar, copy, paste. Tidak bisa, sebentar ya. Oke, copy, kemudian. Oke deh. Oke, sebentar, ada kesalahan teknis ini. Ya, oke. Nah, contohnya seperti ini.
sebuah benda bergerak dengan kecepatan tertentu, gitu ya, dan membentuk grafik dengan persamaan garis seperti ini. Nah, jadi kan tadi ada grafik ya. Oke, ada grafik seperti di mana tadi ya? Di sini ya. Oke, nah ini kan grafik begitu ya. Nah, grafik yang biru ini karena dia kecepatannya tidak konstan, maka grafiknya dia agak melengkung gitu ya. Nah, persamaan garisnya ini adalah ini ya, xt gitu ya. Xt ini, oke, ini persamaan garis. Xt sama dengan 4t pangkat 3 minus 5t minus 12. Nah, pertanyaan yang A adalah posisi benda pada T sama dengan 1. Artinya apa? Posisi benda pada saat detik ke 1. T itu kan time ya. Jadi detik ke 1. Berarti begini ya. T sama dengan 1. Berarti semua yang ada T-nya di sini diganti dengan angka 1. Berarti gimana? Berarti seperti ini ya. X 1. Berarti posisi di detik pertama sama dengan 4 1 pangkat 3 minus 5 kali 1 minus 2. Nah, 4 kali 1 berapa? 4 gitu ya. Minus 5 kali 1, 5 kurangi 12. Nah, berarti 4 kurangi 5 kurangi 12. Jawabannya berapa ini? Minus ya. Jawabannya ya. Jawabannya adalah minus 13 gitu ya. Minus 13 meter ya. Karena posisi benda ya, posisi benda itu kan berarti kan perpindahan gitu ya, meter. Nah, ini artinya apa? Berarti benda bergerak ke arah kiri ya, atau negatif gitu ya, ke arah kiri atau negatif sejauh 13 meter. Nah, karena kita ada perpindahan gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang B. Posisi benda pada T sama dengan 3. Ini juga sama aja ya. T sama dengan 3 berarti X 3 gitu ya. Ini kan X T-nya diganti dengan 3. 4 T pangkat 3. Karena T-nya adalah 3 berarti 3 pangkat 3. Minus 5T. Bukan T ya, tapi 3 minus 12. Oke, nah bagi yang bertanya, ini kok didapat dari mana? Ini soal ya. Ini bukan kita yang menentukan, tapi soal yang menentukan. Kalau kita tidak punya ini, ya kita tidak bisa mengerjakan. Jadi ini adalah soal yang persamaan garis yang sudah ditentukan oleh soal. Jadi tenang saja. Gitu ya. 4 dikali 3 pangkat 3 adalah 27. Minus 5 dikalikan 3 sama dengan 12. Oke, ini hasilnya berapa? Saya lihat dulu. Oke, 4 kali 3 pangkat 3 adalah 108. Dikurangi 15, dikurangi 12. Nah, jawabannya adalah 81 gitu ya. Nah, 81 meter. Dan dia positif. Berarti benda atau mobil ya bergerak bergerak ke arah kanan ya, atau positif sejauh berapa itu? 81 meter gitu ya. Nah, ini untuk posisinya saja. Nah, sekarang nomor 3 gitu ya. Nomor 3 atau C sini adalah kecepatan sesaat begitu ya. Nah, kecepatan sesaat ini kita menggunakan turunan. Oke, tadi kan persamaan garisnya ini ya. Persamaan garis gitu ya. Persamaan garisnya adalah apa tadi? Ini ya, 4T pangkat 3. Oke, ini saya copy, paste. Oke, sebentar. Ya, tidak. Oh, sebentar. Oke, nah, gini ya. Persamaan garisnya kan seperti ini ya. XT sama dengan 4T pangkat 3. Nah, kita ingat bahwasannya, oke di sini gitu ya.
Tadi ada, nah ini turunan ya. V sesaat atau Vx sama dengan turunan dari dx per dt. Oke ya, berarti kan kita diminta untuk mencari kecepatan sesaat gitu ya. Ini kan kecepatan sesaat berarti Vx ya. Oke, berarti Vx sama dengan tadi rumusnya apa? Dx ya, dx per dt gitu ya. Oke. Dx per dt. Nah, artinya apa? Artinya adalah turunan pertama gitu ya. Karena nanti akan ada ini juga ya. Ada d 2x per dt kuadrat. Nah, kalau ada 2 gini berarti dia turunan kedua. Tapi kalau untuk yang kecepatan sesaat, kita pakainya yang turunan pertama gitu ya. Nah, oke. Nah, bagaimana cara mencari turunan pertama gitu ya? Jadi kalau persamaan awal gitu ya. Persamaan awal itu adalah x t sama dengan 4t pangkat 3 minus 5t min 12. Nah, ini kan hanya mengulang ini ya. Nah, kemudian turunan pertama gitu ya. Turunan pertama ya. Ya, pertama yang mana turunan pertama adalah kecepatan sesaat gitu ya. Berarti nah lambangnya turunan pertama tuh gini, x, t. Karena kalau turunan kedua, koma gitu ya. Jadi ini karena turunan pertama jadi aksennya cuma satu. Nah, caranya gimana? Angka yang 3 ini gitu ya. Ya, angka yang 3 ini. Nah, tapi ini cara simpel ya, cara cepat gitu ya. Hanya untuk yang bentuknya seperti ini. Karena turunan itu akan sangat banyak sekali gitu ya. Tapi ini cara simpelnya seperti ini gitu ya. Tiganya ke depan ya. Kemudian kita tulis ulang 4T gitu ya. Ini kan 4T ya. 4T. Nah, karena tadi yang tiganya sudah ke depan, kemudian pangkatnya jadi kurang 1. Nah, gini ya. 4T min 2. Gitu ya, paham ya? Jadi, tiganya ke depan, loncat ke sini. Kemudian 4T pangkat 3 jadi 2. Kurangi 1 gitu ya. Karena kita turun 1 kali gitu ya. Nah, minus ya ini kan ada pangkatnya 1 ya. Berarti 1 dikali 5 T pangkat 0 gitu ya. T pangkat 0 itu sama dengan 1 gitu ya. Jadi T apapun yang dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Jadi misalnya ada 2 pangkat 0 itu jawabannya sama dengan 1. Ya, atau mungkin 1000 pangkat 0 itu juga sama dengan 1. Jadi intinya apapun angkanya kalau dipangkatkan dengan 0 itu jawabannya adalah 1. Oke. Nah, untuk yang min 12 ini karena dia tidak punya variabel ya, karena dia tidak punya T, maka minus 0. Ya, oke. Kita lanjutkan. Berarti X, T, koma atas T ya, aksen T ya, X aksen T sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12 T kuadrat minus 1 kali 5 kali 1. Ini kan 1 ya tadi ya. Berarti 1 kali 5 kali 1. Berarti 5 min 0 gitu ya. Atau ya kita tidak usah tulis min 0-nya gitu ya. Oke. Nah, tadi ditanya di soal adalah kecepatan sesaat benda pada T sama dengan 2. Pada T sama dengan 2. Maka ketika T sama dengan 2 gitu ya. Di sini kecepatan sesaat gitu ya pada T sama dengan 2 adalah berarti yang ini T-nya diganti dengan 2 semua ya, karena kan kita mencari kecepatan sesaat ya, bukan dimasukkan ke sini. Karena kalau ke sini itu bukan kecepatan sesaat tapi hanya persamaan posisi. Nah, karena kita ini kecepatan sesaat ya, karena kan harus diturunkan, berarti yang dimasukkan di sebelah sini. Nah, berarti X, T-nya adalah 2, 12, 12, T-nya sama dengan 2. Nah, sama dengan kurangi 5 ya. Berarti berapa ini?
12 dikali 4 ya. 2 pangkat 2 kan 4. Berarti 48 dikurangi 5. Nah, ini 43. Nah, karena kecepatan satuannya adalah apa? Meter per second. Nah, ini adalah kecepatan sesaat untuk kasus ini ya. Untuk kasus ini pada T sama dengan 2. Kurang lebih seperti itu untuk yang kecepatan sesaat. Semoga bisa dipahami. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.